Jasad seorang wanita ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di kamar tidurnya. Setelah diselidiki, penyebab nyawanya menghilang cukup tidak disangka-sangka, yaitu dia tersedak alat vital pacarnya. Di negara lain, seorang wanita juga mengalami kejadian yang tidak kalah aneh dan tragis. Dia meninggal dunia setelah memasukkan sebuah alat pengocok telur ke dalam duburnya. Ada juga seorang wanita yang kehilangan nyawanya karena organ dalam tubuhnya rusak parah akibat tindakan seksual yang sangat tidak wajar. Ini kedengarannya memang aneh, tapi semua kasus ini benar-benar terjadi. Ini merupakan kasus nyata tentang kejadian tragis saat sedang berhubungan intim. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus pertama berawal dari seorang pria yang bernama Richard, usianya 65 tahun. Satu malam, kuasa hukum Richard mendapatkan telepon yang sangat mengagetkan. Di telepon, suara Richard terdengar terbata-bata dan juga panik. Richard bilang, "Tolong laporkan saya ke pihak yang berwenang. Saya melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Saya sudah menghilangkan nyawa pacar saya." Udah pasti kuasa hukumnya Richard sangat syok. Dia minta Richard untuk tetap tenang. Jangan sampai Richard bertindak gegabah. Jadi Richard ini memang punya seorang pacar bernama Francesca, usianya 60 tahun. Richard dan Francesca ketemu di sebuah acara kesehatan yang mengundang banyak lansia di kota tempat mereka tinggal. Singkat cerita, Richard sama Francesca ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka memutuskan untuk pacaran. Mereka merasa cocok satu sama lain itu terutama karena merasa punya nasib yang sama dalam pernikahan mereka masing-masing. Richard sudah cukup lama ditinggal oleh istrinya yang meninggal dunia karena sakit keras. Sementara Francesca juga sudah menjanda cukup lama setelah ditinggal suaminya beberapa tahun yang lalu. Mereka berdua menjalin hubungan yang serius walaupun gak ada niat untuk menikah. Karena saat itu Richard sudah berusia 65 tahun sedangkan Francesca usianya sudah 60 tahun. Mereka berdua sudah cukup tua. Dan saat itu mereka sepakat hanya ingin bersenang-senang tanpa ikatan apapun. Hubungan mereka awalnya terasa menyenangkan. Mereka sama-sama merasa enggak adanya keharusan untuk memikirkan masa depan atau menikah. Dan semua itu membuat hubungan mereka terasa lebih santai. Sampai tiba-tiba Richard mengatakan pada pengacaranya kalau dia sudah menghilangkan nyawanya Francesca. Kok bisa dan kenapa Richard sampai menghilangkan nyawanya Francesca? Apa sebenarnya ada sesuatu yang lain di balik pengakuannya? Pengacara Richard saat itu langsung melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang. Dengan cepat pihak yang berwenang pun menanggapi laporan ini. Karena ternyata teman-teman, bukan hanya pengacara Richard yang menghubungi pihak yang berwenang. Ada juga seorang tetangganya Francesca yang menghubungi pihak yang berwenang. Tetangganya ini menghubungi pihak yang berwenang karena merasa ada yang aneh setelah dia pergi ke rumahnya Francesca. Ketika itu sang tetangga enggak melihat Francesca keluar dari rumah. Padahal biasanya Francesca bisa dibilang cukup aktif. Walaupun dia sekedar jalan-jalan di sekitar lingkungannya, tapi tetangga itu cukup sering melihat Francesca. Tapi kok hari itu Francesca nggak kelihatan keluar dari rumah. Karena khawatir, sang tetangga pun mencoba mengecek keadaan Francesca. Dia datang ke rumah Francesca, dia ketuk-ketuk pintunya. Dan kemudian dia kaget ketika yang buka pintu adalah seorang laki-laki yang memperkenalkan dirinya sebagai Richard. Tetangganya Francesca langsung bertanya ke Richard, "Anda siapa? Kemana Francesca? Apa dia baik-baik aja? Kok nggak kelihatan sih?" Richard cuma bilang kok dia adalah temannya Francesca. Dan saat itu Francesca sedang gak enak badan dan ingin istirahat di rumah. Tetangga Francesca nggak percaya begitu aja. Karena khawatir ada apa-apa, akhirnya pun dia menghubungi pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang pun datang ke rumah Francesca. Ketika mereka baru aja datang dan membuka pintu tempat Francesca tinggal, mereka langsung mencium ada bau busuk yang cukup menyengat berasal dari salah satu kamar di rumah itu.
Dan benar aja, di kamar tidur pihak yang berwenang menemukan tubuh Francesca terbaring di atas kasurnya dalam keadaan sudah mulai membusuk. Ini menunjukkan Francesca sudah meninggal dunia dalam waktu seenggaknya 2-3 hari sebelum ditemukan. Selain itu, pihak yang berwenang juga menemukan noda merah di salah satu jarinya Francesca. Ketika ke dapur, barulah mereka menemukan Richard. Richard duduk di meja makan, wajahnya kelihatan murung dan sedih. Waktu ditanya, Richard cuma bilang kalau dia nggak mau meninggalkan Francesca. Dan Richard mau bertanggung jawab atas hilangnya nyawa wanita yang sangat dia cintai. Selain Richard, pihak yang berwenang juga menemukan ada sebuah plastik berisi tisu yang sudah digunakan untuk pengelap noda bekas cairan tubuh. Yang berarti Richard mencoba membersihkan bekas perbuatannya pada Francesca. Dengan bukti-bukti ini, pihak yang berwenang pun langsung mengamankan Richard. Penyelidikan pun dimulai. Pihak yang berwenang langsung minta keterangan lebih lanjut dari Richard. Tapi apa yang dikatakan sama Richard membuat semua orang yang mendengarnya sangat terkejut. Karena benar-benar di luar dugaan. Karena Richard bilang Francesca meninggal dunia ketika mereka berdua sedang mau berhubungan badan. Kata Richard, dia meninggal saat sedang memuaskan saya dengan mulutnya. Saya rasa dia tersedak. Petugas yang memeriksa Richard pun gak langsung percaya nih sama pengakuannya Richard. Apalagi ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata Richard sempat mengirim pesan singkat ke anaknya di hari Francesca meninggal dunia. Pesan itu berbunyi, "Ayah sudah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Ayah sangat minta maaf sama kamu." Tapi waktu anaknya bertanya lagi pada Richard tentang apa yang sudah dia lakukan, Richard sama sekali nggak menjawab. Ketika anaknya mencoba menelpon, dia sama sekali nggak angkat teleponnya. Pihak yang berwenang pun masih mencurigai kalau Richard memang menyembunyikan sesuatu. Mereka pun ingin menunggu sampai hasil otopsi forensik keluar untuk tahu kebenaran tentang penyebab meninggalnya Francesca. Saat hasil otopsi keluar, ternyata belum juga ada kejelasan. Karena di tubuh Francesca sama sekali gak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Gak ada luka sama sekali. Bahkan di bagian leher juga gak ada tanda-tanda luka, bekas tersedak atau apapun. Walaupun begitu, Richard tetap mengaku kalau dialah yang sudah membuat nyawa Francesca melayang. Kalaupun gak menghilangkan nyawa Francesca secara langsung, Richard sudah melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa Francesca. Karena setelah kejadian, dia gak minta bantuan medis atau siapapun. Richard hanya meninggalkan jasad Francesca di tempat tidurnya. Barulah di persidangan Richard menjelaskan kejadian Francesca kehilangan nyawanya secara lebih mendetail. Jadi hari itu Richard dan Francesca sedang berpacaran di rumahnya Francesca. Mereka bermesraan dan ingin melakukan hubungan intim. Jadi mereka masuk kamarnya Francesca. Di sana Francesca mulai memuaskan Richard dengan mulutnya. Masalahnya saat itu dengan posisi alat vitalnya Richard ada di mulut Francesca, tiba-tiba aja Francesca mengeluarkan suara seperti sedang tersedak. Richard panik, dia keluarkan alat vitalnya dari mulut Francesca. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Karena saat itu tubuh Francesca kejang-kejang dan gak lama kemudian gak bergerak sama sekali. Napas sama nadinya udah gak ada. Dan Richard cuma bisa menangis ketika menyadari Francesca sudah meninggal dunia. Masalahnya Richard bingung dan juga ketakutan. Apa nanti dia akan dihukum atas perbuatannya? Jadi saat itu Richard menunggu sampai kurang lebih 2 hari sebelum akhirnya menelpon pengacaranya. Memang pengakuan Richard ini sangat aneh. Bahkan saat itu hakim sempat meragukan pernyataannya. Saat itulah kuasa hukumnya Richard membuat pembelaan yang gak pernah dilakukan sebelumnya. Dan ini gak disangka-sangka. Kuasa hukum Richard meminta agar alat vital Richard diperlihatkan di depan hakim. Bukan tanpa alasan teman-teman. Tapi alat vitalnya ini ingin digunakan sebagai barang bukti. Hakim sempat menolak permintaan tersebut karena dinilai sangat-sangat gak pantas. Tapi pengacaranya Richard tetap pada pendiriannya bahwa ukuran alat vitalnya Richard ini adalah bagian yang penting dari pembuktian kalau tersedak bisa aja terjadi. Mereka juga mendatangkan saksi yaitu seorang dokter. Memang secara teori tersedak alat vital bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya kalau alat vital masuk terlalu dalam ke tenggorokan bisa menyumbat total saluran pernapasan.
Walaupun tubuh kita punya reaksi otomatis saat ada satu masuk ke tenggorokan, itu namanya gut reflex atau refleks muntah untuk mengeluarkan benda dari tenggorokan. Tapi kok tertahan, bisa membuat napas tersumbat. Kalau posisi tubuh ini nggak bebas, misalkan kepala ditekan atau tubuhnya itu dipegangin, maka orang nggak bisa menarik diri ketika mereka merasa sesak napas. Dan yang terjadi pada tubuh ketika seseorang tersedak itu dalam 10-30 detik pertama, orang akan mulai panik, wajahnya bisa memerah dan juga mulai membiru. Setelah 1-2 menit bisa pingsan karena otak kekurangan oksigen. Dan kalau nggak ditolong, dalam 3-5 menit bisa terjadi henti jantung. Tapi masalahnya, kasus Francesca ini karena tubuhnya sudah mulai membusuk, nggak bisa ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di bagian tenggorokan. Sempat ada perdebatan karena nggak ditemukan luka yang menjadi penyebab hilangnya nyawa Francesca. Ada satu teori yang bisa menjelaskan bagaimana Francesca kehilangan nyawanya tanpa adanya tanda-tanda perlukaan sama sekali, yaitu refleks vagal. Jadi bagian belakang tenggorokan punya banyak ujung saraf yang sangat sensitif. Kalau ada rangsangan sentuhan bisa terjadi refleks muntah dan juga refleks vagal. Refleks vagal adalah respon otomatis tubuh yang disebabkan saraf vagus terstimulasi atau terpicu secara berlebihan. Akibatnya terjadi penurunan denyut jantung, tensi dan juga peleparan pembuluh. Ini menyebabkan penurunan aliran cairan tubuh ke otak sehingga korban pingsan. Kalau refleks ini begitu kuatnya dan tidak bisa ditangani, maka bisa menyebabkan henti jantung. Dan inilah yang diduga kuat terjadi pada Francesca. Hal ini nggak bisa buktikan kalau Richard bersalah atas hilangnya nyawa Francesca. Dan akhirnya Richard pun bebas dari semua dakwaan yang dia terima. Kasus ini terjadi di Amerika Serikat tahun 2015. Kasus kedua ini adalah kasus yang cukup langka tapi benar-benar terjadi. Kejadian ini menimpa seorang wanita berusia 39 tahun. Wanita ini ditemukan oleh mantan suaminya di rumah dalam kondisi yang sangat aneh. Ketika ditemukan, tubuhnya dalam posisi berbaring menyamping di sofa dan hanya menggunakan kaos. Tubuhnya tertutup selimut dengan tangan terbuka dan kakinya sedikit menekuk. Tapi ada satu hal yang aneh. Waktu dipanggil-panggil namanya, wanita itu nggak merespon. Sang mantan suami panik, dia dekatilah wanita tersebut. Dia pun tahu kalau wanita tersebut ternyata sudah tidak bernapas dan nadinya juga sudah nggak ada. Dan ketika selimutnya dibuka, terlihatlah pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada sebuah benda yang mencuat dari bagian tubuh sang wanita. Karena saat itu tubuh bagian bawahnya sudah kebuka, nggak mengenakan pakaian sama sekali. Dia hanya pakai kaos. Dan dia melihat ada sebuah pengocok adonan berbahan logam dengan gagang kayu mencuat dari dubur sang wanita ini. Udah pasti dia kaget, kok bisa ya benda itu ada menancap dalam dubur sang wanita. Apa ada orang yang melakukan hal mengerikan tersebut pada wanita ini? Mantan suami sang wanita tersebut langsung melaporkan penemuannya ke pihak yang berwenang. Untungnya pihak yang berwenang langsung datang ke tempat sang wanita ini ditemukan. Saat diperiksa oleh pihak yang berwenang, benda itu tertancap sekitar kurang lebih 10 cm di dalam dubur wanita itu. Pihak yang berwenang nggak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain. Tubuh korban pun nggak mengalami luka di bagian luar. Gak ada lebam di sekujur tubuhnya ataupun cairan tubuh lain yang tercecer di mana-mana. Pihak yang berwenang juga gak menemukan adanya miras, zat berbahaya lain, ataupun tanda-tanda sang wanita ini keracunan. Nah lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini? Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini, pihak yang berwenang pun kemudian melakukan otopsi terhadap jasad sang wanita. Hasil otopsi oleh dokter forensik pun mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Sang wanita mengalami luka dalam yang sangat fatal, tapi nggak di bagian dubur, melainkan di bagian kepala. Sang wanita mengalami subarachnoid hemorrhage atau kebocoran cairan tubuh yang hebat di ruang antara otak dan selaputnya. Tebalnya mencapai 6 mm dan meliputi bagian bawah otak dan batang otak. Kebocoran tersebut terjadi karena ada sebuah tonjolan seperti balon kecil. Ini dikenal sebagai Berry aneurysm atau aneurisma Berry ditemukan di percabangan arteri bagian leher kiri. Ukurannya 11 mm, dindingnya sangat tipis terutama di bagian atasnya. Tonjolan tersebut pecah dan kemudian menyebabkan kebocoran cairan tubuh yang sangat fatal. Dan ini adalah penyebab utama dari meninggalnya sang wanita.
Nah, sampai sini mungkin teman-teman penasaran, apa sih aneurisma itu? Bisa nggak terjadi sama kita? Aneurisma adalah pembengkakan pada dinding pembuluh yang bisa pecah kapan saja. Sebagian besar terbentuk di tempat tensi itu paling tinggi. Ketika tensi melonjak seperti saat seseorang sedang stres, berolahraga, atau berhubungan intim, pembuluh yang lemah ini bisa aja pecah. Aneurisma seringkali nggak ada gejalanya. Tapi ketika pecah, efeknya bisa sampai meregang nyawa dalam waktu yang relatif singkat. Selain pemeriksaan forensik, pihak yang berwenang menyelidiki lebih lanjut kenapa bisa ada kebocoran di dalam otak sang wanita. Dalam penyelidikan, pihak yang berwenang pun melakukan reka ulang adegan, di mana diketahui kalau korban menggunakan alat pengocok adonan tadi sebagai alat untuk memuaskan dirinya. Diduga kuat dengan posisi menyamping, wanita itu memasukkan pengocok tersebut ke dalam duburnya dan tubuhnya melakukan gerakan seperti sedang berhubungan intim. Dan ketika sedang mencapai puncak gairah, tekanan tubuh sang wanita pun otomatis naik. Saat itulah benjolan dalam otaknya pecah, menyebabkan ia meninggal dunia. Wanita tersebut diduga melakukan hal itu karena dirinya sudah lama kesepian. Setelah berpisah dengan suaminya, sang wanita tidak lagi berhubungan dengan pria lain. Dia pun takut untuk mulai sebuah hubungan dan akhirnya memutuskan untuk memuaskan dirinya sendiri. Tapi ternyata keputusannya salah dan malah berujung pada hilangnya nyawa secara tragis. Pihak yang berwenang pun akhirnya menutup kasus ini. Meskipun begitu, kejadian ini banyak dijadikan bahan penelitian oleh para ahli untuk mencegah kejadian semacam ini pun terulang lagi. Apalagi pada pasien yang punya aneurisma. Kasus ini terjadi di negara Serbia pada tahun 2012. Kasus ketiga ini lagi-lagi menimpa seorang wanita. Korban adalah seorang wanita berusia 38 tahun. Jadi selesai bekerja, dia merasa kelelahan, dia stres, dia ingin pergi bersenang-senang sebentar. Wanita ini kemudian mengajak seorang rekan kerja prianya untuk pergi makan di sebuah restoran. Tapi saat sampai di sana, sang wanita bukan hanya makan, dia juga memesan beberapa botol miras. Udah pasti setelahnya wanita ini pun mabuk berat. Dan saat mabuk inilah dia meluapkan semua keluh kesahnya pada teman prianya tadi. Tentang percintaan, pekerjaan, dan lain-lain. Setelah selesai, rekan kerja sang wanita ini khawatir karena sepertinya wanita ini benar-benar sudah mabuk berat. Bahkan untuk berjalan aja itu butuh dituntun. Wanita ini sempat jatuh di depan restoran, tapi untungnya nggak ada luka yang serius. Akhirnya sang wanita ini minta diantar ke sebuah penginapan oleh rekan kerjanya tadi. Di penginapan itulah suasana mulai berubah. Sang wanita dalam keadaan mabuk berat, dia goda rekan kerjanya untuk mau melakukan hubungan intim. Kebetulan sang wanita ini merupakan seorang janda. Jadi sang wanita nggak terikat oleh hubungan serius dengan siapapun. Awalnya rekan kerja sang wanita ini menolak. Karena berbeda dengan sang wanita, si laki-laki ini masih terikat dalam hubungan pernikahan. Dan di rumah istri sama anak-anaknya sudah menunggu. Tapi sang wanita ini terus-menerus merayu dan akhirnya si laki-laki ini pun luluh. Rekan kerjanya ini pun mau memuaskan sang wanita asalkan lampunya dimatikan. Singkat cerita, lampu dimatikan, sang pria memuaskan sang wanita dan kemudian lampu dinyalakan. Saat itulah rekan kerja sang wanita ini benar-benar kaget. Karena sang wanita nggak sadarkan diri dan spray kasur pun penuh dengan noda cairan tubuh warna merah. Rekan kerja sang wanita pun panik, dia langsung minta bantuan kepada salah satu staf di penginapan itu. Ketika staf penginapan melihat kondisi sang wanita, dia sangat-sangat terkejut. Dia sempat bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi rekan kerja sang wanita nggak menjawab. Dia hanya bilang kalau mereka harus segera menolong sang wanita ini. Mereka berdua pun bawa sang wanita ke rumah sakit. Tapi sayangnya nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sang wanita dinyatakan meninggal dunia ketika sampai di rumah sakit. Otopsi pun dilakukan dan hasilnya sang wanita mengalami luka yang cukup parah dan lukanya itu cukup luas juga. Terutama di tubuh bagian bawah, yaitu daerah antara alat vital dan duburnya, serta bagian dalam perut dan organ reproduksinya. Ada luka robek yang cukup besar, dimulai dari bagian kiri alat vital sampai ke arah dubur. Panjangnya antara 7 sampai 8 cm, dalamnya itu 5 sampai 6 cm. Bayangkan seperti luka sobek memanjang dari depan ke belakang yang mengenai otot dan jaringan di sekitarnya.
Di bagian dalam alat vital juga terdapat luka robek sebanyak 4-5 cm, dalamnya 1,5 cm. Luka robek juga mengenai dinding otot bagian atas alat vital dan menyebar ke bagian kanan. Dan juga duburnya korban mengalami luka parah di bagian kiri atas. Dan yang sangat fatal adalah arteri di bagian belakang rahim, yaitu pembuluh besar yang menyuplai cairan tubuh ke sana, pecah. Dan ini menyebabkan kebocoran tubuh dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, bagian usus besar juga mengalami robekan. Bahkan sebagian usus ditemukan terlepas di lokasi kejadian. Selain itu, dalam rongga perut ditemukan juga adanya gumpalan cairan tubuh yang banyaknya sampai 100 cc. Ditemukan juga adanya memar dan kebocoran cairan tubuh dalam dinding perut, terutama di bagian kanan bawah. Sampai jaringan otot, usus, dan lain-lain itu rusak gara-gara nggak cukup mendapatkan cairan tubuh. Sementara itu ditemukan juga ada bibir luar alat vital yang mengalami pembengkakan dan memar. Bibir dalam alat vital itu kayak terkelupas, seperti digesek keras atau ditarik secara paksa. Ada juga bekas cakaran kuku di bagian paha sampai lipatan selangkangan. Ada luka di wajah, di dahi, pelipis, dan juga bibir, menunjukkan hanya tanda-tanda benturan keras. Kemungkinan besar ketika sang wanita ini jatuh di depan restoran. Dan sudah dipastikan kalau korban meninggal dunia karena kehabisan cairan tubuh atau shock hipovolemik. Ini terjadi karena pecahnya pembuluh besar di rahim sehingga terjadi kebocoran cairan tubuh yang sangat besar dan organ-organ vital tidak mendapatkan oksigen. Kasus ini pun langsung ditangani oleh pihak yang berwenang. Mereka minta keterangan pada rekan kerja sang wanita ini. Kok bisa ditemukan segitu banyaknya luka di tubuh wanita ini? Dengan wajah pucat pasi dan sangat menyesal, pria ini menjelaskan kalau ternyata mereka berdua tidak melakukan hubungan intim secara normal. Karena sebenarnya si rekan kerja sang wanita ini itu menolak untuk melakukan hubungan intim. Tapi lagi-lagi si wanita terus memaksa sampai akhirnya dia memasukkan jari sang rekan kerja ke dalam alat vitalnya. Sang wanita pun terus meminta untuk dilakukan dengan lebih agresif. Dan gak tanggung-tanggung, sang wanita meminta sang pria memasukkan kepalan tangannya ke dalam alat vital dan juga dubur sang wanita ini. Sang pria pun menuruti keinginannya dan saat itu dia sempat menyadari tubuh sang wanita itu menggigil. Sang pria mulai curiga ketika sang wanita ini tiba-tiba aja gak merespon sama sekali. Dia kemudian mencuci tangannya dan mencari pertolongan. Rekan kerja sang wanita akhirnya harus diadili karena apa yang sudah dia perbuat. Pihak hukum menyatakan kalau tindakan rekan kerja sang wanita ini memang sudah melampaui batas dengan memasukkan tangan ke dalam tubuh sang wanita hingga menyebabkan banyak sekali luka dalam. Dengan demikian, sang rekan kerja dianggap memiliki niat untuk menyakiti. Tapi karena sang wanita masih dapat berjalan sendiri ke penginapan, maka tidak terbukti kalau dia dalam kondisi mabuk berat yang menghilangkan kemampuan untuk menolak. Jadi kasus ini sebenarnya adalah tindakan suka sama suka, tapi ujungnya malah sangat fatal. Kasus ini dibahas oleh salah satu universitas terkenal di Korea Selatan. Teman-teman, semua hal apapun itu harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan adanya resiko medis. Karena tubuh manusia punya batas yang gak bisa dipaksakan, terutama dalam hubungan intim. Kalau hubungan dilakukan tanpa pemahaman dan tanpa kendali, yang terjadi bukan lagi keintiman, tapi potensi bahaya yang gak main-main. Kalau terjadi insiden yang gak terduga, segera cari pertolongan. Jangan malu karena nyawa lebih penting daripada hal lain. Pada akhirnya, menjaga keselamatan diri dan pasangan bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga bukti dari kasih sayang yang tulus.